berjumpa kembali dalam acara obrolan santai. Tetapi seperti biasanya saya selalu mengatakan bahwa saya mengharapkan acara obrolan ini berguna bagi Anda dan bagi saya. Hari ini cuaca di Hong Kong akan hujan sesuai dengan perakiraan cuaca di Hong Kong. Hari ini tanggal 15 November 2012. Saya tahu bahwa video ini akan ditonton oleh generasi ke generasi berikutnya. Dan saya berharap untuk generasi-generasi di tahun-tahun yang akan mendatang, video ini pun tetap berguna bagi Anda. Saya punya community, yaitu komunitas orang-orang Indonesia, juga orang-orang berbahasa Inggris di Facebook bernama Sukses Berhasil Mantap. Merupakan suatu privilege atau penghormatan, penghargaan bagi saya jika Anda mau add ke Facebook saya, dan pasti saya akan confirm apapun motivasi Anda, saya akan confirm. Sebelum saya sharing dari pengalaman hidup saya, sebab saya lebih suka untuk sharingkan apa yang saya tayangkan dalam video ini, yaitu dari kehidupan saya pribadi. Itu saya kira akan lebih mengena, menjamah, menyentuh hati saya sendiri dan hati para pemirsa, dan saya berharap ini juga berguna bagi komunitas berbahasa Indonesia atau Anda yang sedang belajar bahasa Indonesia. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini waktu saya masih kecil, sekitar kelas 3 SD. Bapak saya itu suka nyanyi sambil mandi. Memang bapak saya suka nyanyi. Saya ingin nyanyikan lagu ini dan kebetulan saya masih ingat. Sepotong, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Sekali lagi dari awal. Ku ambil bambu sepotong, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Terus ku jadikan apa? Ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, ke tengah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tengah lapang, hati gembira dan senang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang. Oh, hati gembira dan senang.
teringat waktu masih SD kalau nggak salah, kelas 5 itu saya suka main layang-layang dan saya bawa di depan rumah, atau saya memang pergi ke tengah lapang. Jadi sebenarnya lapangan itu cukup jauh dari rumah saya, tapi karena masih kecil dan di kampung itu tidak banyak hiburan, jadi layangan atau layang-layang merupakan salah satu hiburan yang sangat bergengsi pada waktu itu buat anak-anak kecil yang ada di Indonesia. Para pemirsa, saya ingin membacakan beberapa status update yang saya buat di Sukses Berhasil Mantap. Sebentar ya, kebetulan saya baru turn on, saya punya saya punya tape. Sebentar, saya minta maaf. Nah, kembali bahwa hari ini di Hong Kong drop, kalau nggak salah itu kemarin itu 26 derajat Celcius, dan hari ini drop ke berapa tadi saya dengar katanya itu 20 derajat, jadi dingin sekali. Belum dingin sekali. Nah, tapi yang saya peroleh dari informasi yang saya terima itu di Cina sudah mulai bersalju. Oke, saya ingin bacakan beberapa status update saya, dan saya berharap bahwa ini akan berguna. Nah, sebelum saya membacakan status update, saya ingin bagikan sesuatu yang saya berharap berguna bagi Anda. Begini, ini dari pengalaman hidup saya, bahwa setiap kejadian yang menimpa kita, mungkin kita sedang dalam keadaan terpuruk atau sesuatu musibah menimpa kita, sesuatu hal yang tidak baik menimpa kita, itu ada dua kemungkinan. Jadi kalau Anda, para pemirsa, pada saat ini sedang tertimpa sesuatu musibah yang tidak mengenakan sama sekali, Anda terpuruk, ada dua kemungkinan yang terjadi yang harus Anda lakukan. Sebab ini di balik peristiwa buruk, di balik peristiwa hal apapun yang menimpa Anda, itu ada hikmahnya. Hikmah pertama adalah mungkin saudara atau Anda banyak melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa. Di sini sebenarnya Tuhan sedang berbicara bahwa Anda harus bertobat. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda sudah banyak melakukan menyakiti sesama, ya, momentai, tanhai. Jadi cepat-cepat Anda mengambil langkah untuk bertobat. Yang kedua, mungkin ada ibu-ibu lewat, jadi saya agak sedikit konsentrasinya. Nggak apa-apa, saya kembali lagi. Jadi kalau sesuatu menimpa yang tidak baik, ya, kejadian yang menimpa kita semua yang buruk sekalipun, itu ada hikmahnya. Hikmah pertama adalah kita mohon maaf sebentar. Nah, kebetulan saya bacakan ada makna di balik mohon maaf sekali ini, ada makna di balik peristiwa yang terjadi pada Anda. Satu, makna tersebut mungkin adalah makna Anda harus bertobat. Kedua, mungkin makna agar Anda lebih dekat dengan Tuhan. Ini inspirasi yang saya dapatkan, dan saya berharap benar-benar Anda menangkap apa yang dimaksud. Sekali lagi, ada makna di balik peristiwa yang terjadi pada Anda. Segala kejadian terburuk yang menimpa Anda, ada makna di balik semua itu. Makna pertama adalah, kalau Anda memiliki lebih lagi, bisa ditambahkan, nggak apa-apa, tapi saya memiliki dua. Makna pertama adalah
Mungkin makna tersebut adalah Anda harus bertobat. Makna kedua mungkin adalah agar Anda lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang terjadi dalam kehidupan saya pribadi, dan saya yakin kepada Anda semua, itu sesuatu kita karena berbuat kesalahan, karena kita berbuat dosa, kita harus bertobat. Sesuatu menimpa pada diri kita, hal yang sangat membuat kita menyakitkan. Karena kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita sudah menyakiti hati sesama. Padahal pada waktu kita menyakiti hati Tuhan, pada waktu kita menyakiti hati Tuhan, sesungguhnya sebenarnya itu juga melukai hati kita sendiri, menyakiti hati kita sendiri. Jadi suatu kejadian buruk menimpa kita. Nah, ini adalah makna kita harus bertobat. Jadi cepat-cepatlah kita bertobat, mohon pengampunannya, dan kita memperbaiki langkah-langkah kemudian di hidup kita di kemudian hari. Jadi setiap orang itu pasti pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa. Nah, yang terpenting adalah kita mau bertobat, kita mau membayar harga dari setiap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Kita menebus, yang menebus itu Tuhan, tapi kita memperbaiki kesalahan kita, dan jangan melakukannya lagi. Nah, makna yang kedua adalah mungkin makna agar Anda lebih dekat dengan Tuhan. Jadi tidak selalu Anda melakukan kesalahan, tetapi sesuatu kejadian yang tidak kita inginkan menimpa kita. Ya, mungkin Anda diputus PHK, di PHK dari perusahaan Anda bekerja. Jangan putus asa, sebab sangat besar kemungkinan, saya bilang ya 99% ya. Kalau Anda bilang 100% ya bersyukur gitu loh. Anda tahu bahwa sebenarnya Tuhan ingin dan sedang merindukan Anda untuk bergaul karib dengan Dia. Anda mulai beribadah dengan sungguh-sungguh, Anda tidak mengejar harta dunia melebihi Tuhan sendiri. Sebab harta dunia, emas dan perak, pencuri bisa mencuri. Tapi kalau Anda mengumpulkan harta di surga, pencuri tidak bisa mencuri. Anda bisa mengerti, dan Anda akan berbahagia di surga nanti. Hidup ini hanya sementara dan sebentar. Orang Jawa seperti saya bilang, urip kue yo mung mampir ngombe. Jadi hidup ini hanya sebentar, hanya mampir minum. Jadi betapa berharganya kita kalau kita melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ya, jadi Anda boleh tidak setuju dengan kedua perspektif saya tadi, atau Anda setuju dan ingin Anda menambahkan menjadi 3 atau 4, silahkan. Nah, sekali lagi saya SBM dalam acara obrolan santai ini welcome kepada setiap orang yang mau berteman dengan saya di Facebook. Sukses berhasil mantap, Anda bisa add, dan saya akan approve, saya akan saya akan confirm. Update status kedua adalah tentang Gus Dur. Nah, kalau saya ingat Gus Dur, ya saya waktu itu di Indonesia, saya tidak sering lah, saya mendengar tentang Gus Dur. Sekarang tinggal di Hong Kong, menjadi penduduk Hong Kong, permanen maksudnya, permanen Hong Kong. Saya ingin bacakan, saya selalu ingat Gus Dur. Saya nggak bilang selalu ingat, sorry. Kalau saya sedang ingat Gus Dur, ini ya yang saya dapatkan tentang Gus Dur. Gus Dur adalah seorang tokoh agama. Ini yang saya tuliskan, apa yang saya ada di hati dan pikiran saya. Beliau adalah seorang tokoh agama sejati. Di kalangan agama manapun, beliau bisa mengayomi dan menjadi bapak. Sekalipun, ya sekali lagi, sekalipun beliau seorang santri sejati, ya beliau saya kira adalah seorang santri sejati. Namun beliau mengerti bahwa perbedaan akan selalu ada dan bukan untuk menjadi alat perpecahan. Kalau saja muncul Gus Dur lagi di Indonesia, itulah harapanku, harapan saya SBM kepada Tuhan. Karena Gus Dur membawa nuansa, membawa suasana rekonsiliasi.
perdamaian, mendamaikan. Inilah sosok Gus Dur yang sudah dipanggil Tuhan. Saya merindukan Indonesia ada sosok seperti Gus Dur. Demikian juga ada sosok-sosok seperti Jokowi, Joko Widodo, dan sosok Ahok yang sekarang ini menjadi gubernur Jakarta, dan Ahok sebagai Basuki Ahok menjadi wakil gubernur Jakarta. Mereka kedua pegawai pemerintah, gubernur dan wakil gubernur ini bukan tokoh agama. Mereka adalah pemerintah, pegawai pemerintah, gubernur dan wakil. Tapi mereka memiliki hati rakyat, memiliki hati untuk rakyat. Mereka berdua memperhatikan kesengsaraan rakyat. Nah, kalau yang di sini sekarang Anda pembaca adalah seorang tokoh agama, mungkin Anda seorang pendeta atau Anda seorang pendakwah, apakah dari hati Anda memperhatikan umat yang Tuhan percayakan kepada Anda dan kita? Saya berharap Anda sebagai tokoh agama, sebagai pendeta mungkin, atau sebagai ulama, saya tidak mengimbau, tidak, karena dalam hal ini saya bukan otoritas Anda, lebih tinggi dari Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi saya ingin bertanya dan saya ingin berharap, apakah umat yang dipercayakan oleh Tuhan ada di hati Anda? Anda pedulikan pada waktu mereka berteriak, pada waktu mereka minta doakan, pada waktu mereka ingin konsultasi. Apakah Anda sungguh-sungguh dari hati Anda memperhatikan dan peduli pada mereka? Ini yang dibutuhkan setiap umat yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Anda. Nah, saya ingin bacakan lagi status berikutnya. Jangan mengabaikan kesehatan, berolahragalah. Jadi dalam seminggu 2 kali saya berolahraga di fitness center di clubhouse saya. Juga juga sekalian saya ke namanya steam room. Steam room itu badan saya kayak di steam sama ke sauna. Jadi ini saya lakukan seminggu 2 kali ya. Kadang-kadang seminggu saya bisa nggak pergi, tapi hampir setiap minggunya dalam 2 kali saya pergi ke sauna dan pergi ke fitness center untuk berolahraga. Karena apa? Olahraga itu sangat penting. Sauna itu sangat penting. Jadi pada waktu tubuh kita dimasukkan ke ruang yang bersuhu panas, kita berkeringat dan itu terjadi detoksinasi, yaitu kotoran-kotoran tubuh yang ada dalam tubuh itu dikeluarkan melalui keringat. Ya, jadi berolahraga itu sangat penting. Jadi sel-sel yang tertidur gitu atau ya itu masalah. Jadi kita dibangunkan, sel-sel yang tertidur itu dibangunkan. Demikian juga yang jelas jadi sehat. Ini ahli kesehatan yang lebih tahu daripada saya. Tapi yang saya tahu, olahraga membuat awet muda. Jadi saya sarankan Anda untuk berolahraga. Nah, mana tadi? Olahraga, terus makanlah makanan secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Dulu saya itu badannya sininya, bukan badannya sininya tuh ke sini ke depan. Karena saya asal enak saya makan. Hati-hati. Jangan asal enak, asal makan sampai terlalu kenyang, secukupnya. Jangan berlebihan. Sebab ini juga tidak sehat. Ya, jadi jangan asal enak tuh santap terus-menerus. Terus kemudian kadang kita overwork adalah terlalu banyak kerja, berlebihan dalam bekerja. Anda perlu beristirahat, itu cukup. Juga rekreasi itu penting bersama dengan keluarga. Karena kalau Anda sehat, Anda punya uang, Anda tidak ada waktu dengan keluarga, itu juga sangat disayangkan. Saya berharap video ini berguna bagi Anda, bagi kita semua.